Bab 646, dalam ayunan penuh. Xia Wofei mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan kembali dan menyetujuinya. Lakukan sisa persiapan pekerjaan terlebih dahulu, lalu tambahkan dalam proses persiapan." Pengajuan paten ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi dapat melindungi hak pemilik paten, namun di sisi lain meningkatkan risiko terbongkarnya rahasia. Sui Jinshan berpikir dan bertanya, "Presiden Xia, apakah Anda hanya mengajukan paten dalam negeri?" Saya pikir, karena kita tidak tahu apa-apa tentang obat autisme, kita harus berusaha mendapatkan semua paten yang kita bisa, terutama dari negara-negara arus utama di Eropa dan Amerika. Xia Wofei tersenyum dan berkata, "Tidak perlu. Pergi ke luar negeri untuk mengajukan paten sama saja dengan memberikan resep kepada orang-orang besar di industri manufaktur. Dalam beberapa tahun, obat tiruan mereka akan keluar." Sui Jinshan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Sebagai orang dalam industri, dia tentu tahu bahwa beberapa perusahaan farmasi besar di Eropa dan Amerika Serikat sebenarnya adalah sekelompok predator yang memakan manusia tanpa anomali tulangnya. Obat khusus autisme itu ibarat kue yang memikat. Begitu mereka mengajukan paten di negara lain, mereka dapat dengan cepat memperoleh dokumen permohonan paten tersebut melalui berbagai cara yang tidak jelas dan segera membentuk waktu untuk mereplikasinya. Mengenai gugatan pelanggaran hak cipta, perusahaan farmasi kaya dan berkuasa ini tidak takut sama sekali. Mereka memiliki anggaran ratusan juta dolar setiap tahun yang digunakan untuk melawan segala macam tuntutan hukum. Mereka mempunyai tim pengacara terbaik di dunia. Dan mereka bahkan bisa menuntut perusahaan farmasi surga karena pelanggaran hak cipta. Kemudian, mereka dapat menunda gugatannya selama 8 hingga 10 tahun, menggunakan biaya hukum untuk menjatuhkan pesaing mereka. Oleh karena itu, Xia Wofei tidak bermaksud mengajukan paten di luar negeri. Meskipun sulit untuk menghindari kemungkinan pengungkapan paten di Tiongkok, setidaknya hal ini akan meningkatkan kesulitan plagiarisme bagi perusahaan farmasi. Selain itu, rahasia inti dari proses pembuatannya tidak bocor. Tidak akan mudah bagi perusahaan farmasi tersebut untuk memecahkan formulanya sepenuhnya. Xia Wofei tidak ingin mendapat keuntungan besar dari hati sup bergizi, namun bukan berarti ia rela membiarkan barang miliknya dicuri oleh orang lain, terutama oleh perusahaan asing, dan kemudian menjadi alat bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Menghasilkan keuntungan yang besar. Saya mengerti, Presiden Xia. Sui Jinshan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kita akan mengajukan paten di negeri." Xia Wofei mengangguk dan berkata, "Ya, lakukan semua persiapan sesegera mungkin. Selain itu, resepnya juga harus dijaga kerahasiaannya. Saya akan memberi Anda komputer baru khusus untuk Anda menulis semua jenis materi lamaran dan laporan lamaran. Semua pekerjaan yang berhubungan dengan resep akan diselesaikan di komputer ini. Selain itu, komputer ini dilarang keras terhubung ke internet." Xia Wofei telah memutuskan bahwa komputer di pusat penelitian perusahaan farmasi akan mengikuti langkah-langkah keamanan militer dan langsung diisolasi dari internet. Modul kartu jaringan dan port USB akan dilepas, hanya menyisakan drive CD. Semua file akan ditransfer dengan membakar CD untuk menjamin keamanan resep semaksimal mungkin. Dipahami? Sui Jinshan menjawab dengan sungguh-sungguh. Xia Wofei berkata, "Kamu duluan. Anda akan bekerja di pertanian sebelum perusahaan farmasi terdaftar. Saya akan meminta Direktur Pang menyiapkan kantor untuk Anda dan membelikan Anda komputer baru." Sui Jinshan segera dan dengan hati-hati memasukkan kertas resep ke dalam sakunya, lalu berdiri dan pergi. Xia Wofei mengangkat tangannya dan melihat waktu. Sudah hampir waktunya pulang kerja. Dia merapikan mejanya dan pergi ke kantin staf di lantai bawah untuk makan malam sebelum berjalan kembali ke villa kecil. Di malam hari, Xia Wofei berubah menjadi paman petani pekerja keras dan bekerja tanpa lelah di ruang petaro untuk memanen besi kulit dendrobium. Qian Lijun telah menjawab kepadanya bahwa Tuan Luo akan naik kereta kembali ke Sanshan bersama karyawan perusahaan Taoyuan yang sedang belajar di pangkalan jamur dendrobium keesokan paginya. Mereka akan tiba sekitar tengah hari. Oleh karena itu, Xia Wofei harus memanen semua besi kulit dendrobium malam ini. Untungnya, setelah ditempa oleh sup penempa tubuh dan teknik pemurnian tubuh manusia logam, kekuatan fisik Xia Wofei berkali-kali lebih kuat daripada orang biasa. Selain itu, waktunya 30 kali lebih cepat dari biasanya, jadi dia punya banyak waktu.
Xia Ruofei terus sibuk di tengah-tengah. Ketika dia lelah, dia akan duduk dan minum air rohani. Setelah lebih dari 10 jam, dia akhirnya memanen semua potongan segar. Meskipun kekuatan fisiknya luar biasa, kesibukan tanpa istirahat dan tidur membuatnya merasa seperti akan pingsan. Xia Ruofei meminum beberapa suap larutan kelopak bunga hati dan memulihkan sebagian kekuatannya. Dia kemudian mengumpulkan potongan-potongan segar itu dan menimbangnya secara bertahap dengan skala kecil di tempatnya. Ada sekitar 2.400 pound. Xia Ruofei melihat tas yang berisi potongan wadah Ironhide dan tidak bisa menahan senyum pahit. Jika dia menghitung waktunya, dia akan sibuk siang dan malam. Jika dia harus menderita seperti ini di masa depan, dia benar-benar tidak akan sanggup menanggungnya. Pada saat ini, Xia Ruofei sedang memikirkan boneka jiwa. Dia tidak tahu apakah boneka jiwa dapat membantu menyelesaikan pekerjaan mekanis dan berulang seperti ini. Jika boneka spiritual di dalam medium dapat membantu mengumpulkan potongan Ironhide Dendrobium atau bahkan memetik daun teh, itu akan lebih mudah baginya. Selama periode waktu ini, Xia Ruofei akan memasuki media untuk memproses bagian-bagian dari array disk ketika dia punya waktu. Namun, ada terlalu banyak bagian dan setiap bagian harus sangat detail. Oleh karena itu, kemajuan Xia Ruofei masih sedikit lambat. Mungkin perlu beberapa waktu sebelum dia bisa menyelesaikannya. Setelah beristirahat sebentar, Xia Ruofei meninggalkan ruang peta roh sambil berpikir. Baru 2 atau 3 jam berlalu di dunia luar. Bab 647, dalam ayunan penuh bagian 3. Xia Ruofei dipenuhi keringat dan kotoran. Dia berlari ke kamar mandi dan mandi sampai bersih. Begitu dia keluar, Xia Ruofei segera berbaring di tempat tidur untuk tidur siang. Ia benar-benar lelah kali ini, apalagi setelah tidak tidur selama puluhan jam. Dia merasa sangat putus asa. Namun, sebelum dia tertidur, dia dibangunkan oleh sebuah panggilan telepon. Telepon itu dari Ling Xiaotian. Ternyata besok adalah hari anggur dari 8 dewa yang mabuk. Ling Xiaotian telah menanyakan Xia Ruofei sebelumnya apakah dia siap. Xia Ruofei dengan cepat mengatakan bahwa mereka telah tiba lebih awal. Besok, kilang anggur akan mengirimkan mobil untuk membawa kembali anggur baru dan 8 dewa mabuk yang telah ditingkatkan. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Hal kedua ini harus dilakukan pada waktu yang bersamaan. Dia berencana pergi ke gudang keesokan harinya untuk mengambil potongan besi kulit dendrobium segar dari medium dan mencari mobil untuk mengangkutnya kembali ke peternakan. Kali ini, dia bisa melakukan 2 hal sekaligus. Itulah sebabnya Xia Ruofei meminta Ling Xiaotian membelikan truk kecil lagi untuknya. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei menyalakan alarm untuk mematikan teleponnya. Kemudian, dia mematikan dan tertidur lelap. Keesokan paginya, Xia Ruofei dibangunkan oleh alarm di teleponnya. Dia segera bangun dari tempat tidur dan mandi. Setelah istirahat malam, semangatnya hampir pulih sepenuhnya. Xia Ruofei berpakaian dan turun untuk mengambil Night 15. Dia pertama kali pergi ke kantin staf untuk sarapan sebelum berkendara ke gudang di kota. Xia Ruofei pertama-tama mengeluarkan toples anggur 1 bulan dari mediumnya dan mengaturnya dengan rapi. Kemudian, dia mengeluarkan toples wine besar yang sedikit berbeda dari sebelumnya dan menempatkannya di depan toples wine pada 1 bulan. Ini adalah anggur top 3 bulan. Akhirnya, Xia Ruofei mengeluarkan potongan besi kulit dendrobium yang telah dia masukkan ke dalam tas dari medium. Dia menunggu di gudang beberapa saat sebelum konvoi dari kilang anggur tiba. Xia Ruofei meminta truk kecil itu untuk mengemudi ke pintu masuk gudang terlebih dahulu dan meminta penggerak untuk memuat Ironhide dan kapal, seperti potongan baru ke dalam truk. Kemudian, para pekerja mulai memindahkan toples wine dengan terampil. Toples berisi anggur baru diturunkan dari mobil dan ditempatkan di sisi lain gudang. Sementara itu, toples anggur yang lebih baik dari 8 dewa mabuk sedang dibawa ke truk yang sudah kosong. Segera, mobil kilang anggur meninggalkan gudang dengan anggur 8 dewa mabuk. Xia Ruofei mengemudikan truk kecil itu kembali ke pertanian Taoyuan. Setelah kembali ke pertanian, Xia Ruofei memanggil para veteran untuk menurunkan truk dan memindahkan potongan-potongan baru ke gudang kecil di bengkel. Setelah dia selesai, Lei Hu menelepon Xia Ruofei. Dia sudah menjemput Tuan Luo dan yang lainnya di stasiun kereta. Sebelum Xia Ruofei pergi, dia telah mengatur agar Lei Hu menjemputnya di stasiun. Dia meminjam mobil bisnis 7 tempat duduk dari restoran Lingji.
Setelah Tuan Luo dan yang lainnya kembali ke pertanian, mereka makan siang sederhana dan segera mulai memproses setrika, potongan segar kulit dendrobium. Ketika Tuan Luo melihat bahwa kualitas mie segar tetap bagus seperti biasanya, dia penuh energi. Ia memimpin para pegawai pertanian yang telah belajar lebih dari sebulan dan mulai bekerja dengan penuh semangat. Xia Ruofei juga dalam suasana hati yang baik saat dia melihat dari samping, sesekali memberikan bantuan. Sore harinya, Jiang Hua dan manajer Li datang ke bengkel untuk mencari Xia Ruofei. Anggaran untuk transformasi kolam ikan sudah disiapkan. Bab 648, Penyelesaian Disarray. Melihat anggaran yang telah disiapkan Jiang Hua dan manajer Li, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi gigi. Total anggarannya hampir 8 juta yuan. Namun, Xia Ruofei mengerti setelah memeriksanya. Persyaratan lingkungan untuk pengembangbiakan ikan tenggeran Tiongkok terlalu tinggi. Bahan penyerap suara berkualitas tinggi harus digunakan dalam konstruksi. Selain itu, persyaratan udara, suhu udara, pH, dan sebagainya di seluruh bengkel pembiakan memiliki persyaratan yang sangat ketat. Air yang bersirkulasi di kolam ikan harus memenuhi standar air minum langsung. Satu set peralatan pemurnian udara berukuran besar saja akan menelan biaya sekitar 2 juta yuan. Meskipun Xia Ruofei tahu bahwa ikan kerang yang dia berikan akan sangat kuat dan tidak terlalu lembut, alasan ini tidak cukup untuk dipasarkan kepada orang lain. Tidak mungkin dia bisa meminta standar yang lebih rendah. Jiang Hua memandang Xia Ruofei dengan gugup. Dia takut bosnya akan berspekulasi terlalu mahal dan menyerah pada proyek tersebut. Tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tertinggi, dan perusahaan tersebut bertanggung jawab atas sebuah bisnis yang memiliki banyak otonomi. Untungnya, Xia Ruofei tidak ragu-ragu. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, kami akan membangunnya sesuai standar ini." Jiang Hua menghela nafas lega. "Manajer Li, saya akan meminta Departemen Keuangan segera mentransfer pembayaran pertama ke rekening Anda," kata Xia Ruofei kepada manajer Li. "Presiden Xia, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Kita semua adalah kenalan lama." Manajer Li berkata dengan gembira. Kelompok Jianda keluarga Liang dianggap berskala menengah atas di kota Sanshan. Mereka mempunyai mitra tetap, dan beberapa bahan bangunan serta peralatan diselesaikan secara teratur tanpa harus dibayar tunai. Gaji para pekerja juga menyelesaikan setiap bulan, sehingga tidak mempengaruhi dana proyek jika mereka tiba beberapa hari kemudian. Xia Ruofei berhubungan baik dengan Liang Qichao, pewaris perusahaan, dan bosnya, Liang Weimin, sangat ramah kepada Xia Ruofei. Manajer Li sangat menyadari hal ini, jadi dia tidak pernah meminta pembayaran, termasuk proyek konstruksi sebelumnya. Selain itu, hampir semua konstruksi proyek Xia Ruofei telah diserahkan kepada grup Jianda pada tahun lalu, dan manajer Li bertanggung jawab atas proyek tersebut. Manajer Li telah mendapatkan banyak uang dari komisi saja. Karena bos menghargainya, tim teknik terbaik telah dipindahkan. Dengan efisiensi tinggi, wajar jika menghasilkan lebih banyak uang. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Ayo ikuti aturannya. Persahabatan adalah persahabatan, tetapi bisnis adalah bisnis." Manajer Li, tolong cepat lapor ke Paman Liang. Kami akan menandatangani kontrak dalam 2 hari, dan beberapa peralatan perlu dipesan terlebih dahulu. Baiklah, baiklah. Manajer Li berkata dengan cepat. Ngomong-ngomong, renovasi dan pembangunan kolam ikan ini mendesak. Xia Ruofei berkata, jika kami tidak bisa mendapatkannya, kami dapat menghentikan proyek lain untuk sementara dan memprioritaskan kolam ikan. Saya mengerti. Presiden Xia, jangan khawatir. Manajer Li menepuk dadanya dan berjanji, proyek ini bukan proyek besar. Jika kita memusatkan tenaga dan sumber daya kita, itu bisa selesai dalam 20 hari. Kalau begitu aku serahkan pada kalian. Xia Ruofei mengangguk. 20 hari berarti hampir 2 tahun di ruang asal. Jika kelompok bawal pertama tetap berada di tempat aslinya, mereka tidak akan menjadi bayi bawal lagi. Selain itu, kolam ikan di ruangan aslinya terlalu kecil. Ia tidak dapat menampung lebih dari 500 bawal. Namun, Xia Ruofei sudah punya rencana. Xia Ruofei telah melakukan eksperimen saat pertama kali mendapatkan ruang tersebut. Saat itu, aliran di ruang asli meluas hingga ke membran luar angkasa. Dan ikan yang sengaja ditempatkan Xia Ruofei di aliran itu terhalang oleh membran luar angkasa.
Dengan kata lain, mustahil makhluk hidup dari dunia luar bisa melewati dinding membran di luar angkasa. Oleh karena itu, Xia Ruofei memutuskan bahwa setelah ikan kecil ini tumbuh sampai batas tertentu di ruang aslinya, dia akan memindahkannya ke sungai di ruang baru. Sungai di ruang baru itu lebar dan panjang. Sekalipun ikannya 100 kali lebih banyak, ikan itu masih bisa dipelihara. Yang perlu dilakukan Xia Ruofei hanyalah memindahkan sebagian lumpur dari kolam ikan ke sungai sehingga sungai dapat membentuk rantai mikroba yang lengkap dan ikan pari memiliki persediaan makanan yang tidak ada habisnya. Selain itu, sebagian ikan bawal dibiarkan di tempat aslinya untuk melanjutkan pembiakan ikan muda. Ada manfaat lain dari hal ini. Xia Ruofei bisa memiliki persediaan ikan yang tidak ada habisnya. Ketika peternakan membutuhkannya, mereka tinggal memilih ikan dengan ukuran yang tepat dari sungai di tempat baru. Sedangkan untuk kolam ikan peternakan, itu adalah penutup yang bagus bagi Xia Ruofei untuk menjual ikan bertengger Tiongkok yang berharga. Setelah mendapat persetujuan Xia Ruofei, manajer Li dan Jiang Hua bahkan tidak menunggu 1 menit pun dan segera memulai pekerjaan transformasi kolam ikan. Meski kontrak resminya belum ditandatangani, manajer Li sudah segera memindahkan mesin konstruksi dan tim konstruksi ke kolam ikan untuk memulai pembangunan. Ia juga telah mengatur orang-orang khusus untuk memesan segala macam peralatan khusus dan bahan bangunan. Sekarang, pendaftaran perusahaan farmasi, perekrutan, produksi pohon maple besi, transformasi lahan pertanian dan kolam ikan, dan pekerjaan lainnya semuanya berjalan pada waktu yang bersamaan. Seluruh perusahaan sedang sibuk. Setelah Xia Ruofei selesai mengaturnya, dia punya banyak waktu luang. Dia meluangkan waktu untuk menyeduh 2 porsi sup bergizi hati dan memberikannya kepada Sui Jinshan. Karena sup yang menyehatkan jantung memiliki efek menenangkan yang nyata setelah 1 jam dikonsumsi, sup ini dapat meningkatkan konsentrasi dan pemahaman seseorang. Oleh karena itu, Xia Ruofei secara khusus mengencerkannya menjadi 1:1. Kalau tidak, efeknya akan terlalu menantang-menantang. Kebenaran membuktikan bahwa tindakan Xia Ruofei memang diperlukan. Profesionalisme Sui Jinshan berada di luar imajinasi Xia Ruofei. Dia benar-benar telah mengambil sebagian dari hati sup bergizi untuk merasakan efek pengobatan. Bab 649 Penyelesaian Disarray Bagian 2. Meski sudah mendidih, Sui Jinshan tetap terkesima dengan efek ajaib dari sup yang menyehatkan jantung. Dia membawa santai kembali ke sekolah dan meminjam peralatan di laboratorium sekolah untuk analisis tes awal. Ia kemudian mulai menulis materi permohonan paten. Xia Ruofei juga menuliskan proses persiapan sup bergizi jantung. Tentu saja, itu adalah versi singkatnya. Xia Ruofei sengaja menghilangkan beberapa bagian penting. Faktanya, pengendalian panas dalam pengobatan Tiongkok sebagian besar dikendalikan oleh pengalaman. Tidak ada prosedur standar seperti persiapan pengobatan barat, yaitu mengontrol suhu pada 90 derajat. Apakah 89 dan 91 derajat tidak cukup? Ini mungkin tidak terjadi. Pengobatan barat adalah sintesis dan ekstraksi senyawa. Tentu saja, hal itu harus dilakukan dengan ketat sesuai standar, tetapi tidak demikian halnya dengan pengobatan Tiongkok. Oleh karena itu, ketika Sui Jinshan melihat proses persiapan Xia Ruofei yang tidak jelas, dia tidak mengajukan izin dan langsung memasukkannya ke dalam laporan permohonan paten. Sui Jinshan menghabiskan beberapa hari menulis laporan, lalu terbang ke Beijing untuk menyelesaikan patennya. Xia Ruofei awalnya ingin mencari kenalan di Beijing melalui Song Rui, tetapi Sui Jinshan telah menghubungi seniornya terlebih dahulu dan bahkan menggunakan beberapa koneksi mentornya. Menurut tanggapannya di Beijing, permohonan paten cukup lancar. Namun permohonan paten juga memiliki siklus, terutama paten penemuan, yang membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk disetujui secara resmi. Orang-orang Sui Jinshan cukup baik. Mereka mempercepat beberapa prosedur dan tidak menunggu hingga 18 bulan kemudian untuk mempublikasikannya. Padahal, jika permohonan sudah mengajukan permohonan, bisa saja hal itu diumumkan terlebih dahulu. Tentu saja dalam dokumen permohonan paten tidak disebutkan pengobatan autisme. Itu hanya digunakan untuk obat majemuk baru yang bertujuan untuk memperkuat limpa dan qi, menyehatkan jantung dan kecerdasan, menghangatkan ginjal dan menyehatkan otak, menyehatkan hati dan ginjal, dan sebagainya. Paten tersebut segera memasuki tahap uji coba. Sui Jinshan terbang kembali ke Sanshan setelah menanganinya. Yang tersisa hanyalah menunggu. Sambil menunggu,
Dia mungkin harus menjawab pertanyaan pemeriksa dan bekerja sama dalam pekerjaan peninjauan paten. Namun, mereka berhasil memanfaatkan peluang pertama di Tiongkok. Langkah selanjutnya adalah menguji lebih lanjut kemanjuran obat tersebut. Sementara itu, persetujuan suatu obat baru tentu saja tidak berkaitan dengan paten, sehingga dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan. Feng Jing telah merekrut 4 mahasiswa sarjana pengobatan Tiongkok lagi, dan mereka semua bekerja di pertanian untuk saat ini. Sui Jinshan telah menjadi pemimpin sementara tim kecil itu. Ia memimpin keempat mahasiswa S1 tersebut mempersiapkan materi penerapan pengobatan baru. Xia Ruofei tidak memiliki banyak harapan untuk merekrut seorang ahli akademis, jadi dia siap secara mental untuk komposisi tim saat ini dan tidak terlalu kecewa. Selain itu, anak muda punya kelebihannya masing-masing. Mereka penuh energi dan bekerja dengan sangat antusias. Yang lebih berharga adalah Sui Jinshan telah berpartisipasi dalam proyek obat baru ketika dia masih mahasiswa pasca sarjana, jadi dia cukup paham dengan proses lamarannya. Dengan dia sebagai pemimpin tim, efisiensi kerja jauh lebih tinggi. Tentu saja, Sui Jinshan lebih tertarik untuk menguji efek obatnya. Ketika Xia Ruofei pergi untuk melakukan tindak lanjut terhadap Cheng Cheng, dia tidak menarik kembali kata-katanya dan membawa serta Sui Jinshan. Sui Jinshan bertanya kepada keluarganya, Sui Beiyun, tentang kondisi Huan Huan secara detail, terutama tentang kondisinya sebelum perawatan Xia Ruofei. Dia bertanya tentang setiap detailnya. Membandingkan keduanya, Sui Jinshan kagum dengan khasiat sup yang menyehatkan jantung. Dia sangat gembira karena dia benar-benar berpartisipasi dalam persetujuan obat ajaib tersebut. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana perusahaan akan tetap memproduksi dan menjual sup bergizi jantung di masa depan, Sui Jinshan merasa seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Salah satu manfaat paling langsung dari Xia Ruofei yang mengajak Sui Jinshan untuk melakukan tindak lanjut Cheng Cheng adalah Sui Jinshan lebih termotivasi untuk bekerja. Setelah kembali ke pertanian, ia menarik beberapa mahasiswa sarjana untuk bekerja lembur setiap hari. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia bertekad untuk mendapatkan persetujuan obat yang baik ini sesegera mungkin. Rekrutmen anak autis yang dilakukan Tian Huixin juga berjalan sangat lancar. Atas nama Yayasan Amal Kelompok Heng Feng, dia merekrut anak-anak autis untuk melakukan pengobatan eksperimental baru. Grup Heng Feng adalah grup keuangan kelas dunia, dan Tian Huixin mengenal banyak orang tua penderita autisme. Dengan Huan Huan sebagai contoh, dan fakta bahwa anak-anak autis tidak memiliki cara untuk berobat, kelompok Heng Feng menyediakan makanan dan transportasi gratis, serta pengobatan gratis, sehingga jumlah pelamar tentu saja sangat tinggi. Tian Huixin dengan hati-hati memilih 10 anak, semuanya relatif mewakili. Mereka berasal dari kelompok umur yang berbeda, silsilah yang berbeda, dan tingkat keparahan yang berbeda. Di antara 10 anak tersebut, ada yang berasal dari Hong Kong, ada yang dari daratan, dan 2 dari 3 gunung. Segera, mereka berkumpul di Hotel Heng Feng di Sanshan dari seluruh negeri. Xia Ruofei telah menyiapkan ratusan sup bergizi jantung terlebih dahulu dan menempatkannya dalam kantong tertutup vakum di ruang tersebut. Jadi, dia pergi ke Hotel Heng Feng untuk menemui anak-anak dan memeriksa kondisi masing-masing anak. Kemudian, obat tersebut dibagikan kepada setiap keluarga selama 3 hari. Sisanya sederhana. Xia Ruofei hanya perlu mengirimkan lebih dari 90 porsi jantung sup bergizi setiap 3 hari dan kembali lagi untuk tindak lanjut sesekali. Tentu saja, Sui Jinshan lebih sering pergi ke Hotel Heng Feng daripada Xia Ruofei. Dia akan pergi ke sana hampir setiap 1 atau 2 hari untuk mencatat situasi setiap anak secara rinci, termasuk beberapa karakteristik perilaku mereka, reaksi setelah minum obat, dan sebagainya. Ia juga berencana meminta orang tua anak tersebut mengisi skala kesepian seminggu sekali untuk membandingkan perubahan pada anaknya setelah meminum obat. Permohonan Feng Jing untuk perusahaan farmasi juga telah mengalami kemajuan, dan verifikasi modal akan segera selesai. Untungnya, Tuan Luo telah membawa Qin Xiao Jun dan yang lainnya untuk bekerja lembur, dan mereka telah selesai membuat besi kulit maple. Ia memenangkan total 148,5 kg. Kualitasnya masih bagus seperti biasanya, dan pasti bisa disebut yang terbaik. Xia Ruofei segera menghubungi Tuan Lin dari Balai Tongren di kota Qiantang dan memberitahunya bahwa kumpulan pohon maple kulit besi yang baru telah selesai dibuat. Seolah-olah Xiao Lin telah menemukan harta karun.
Pohon maple berkulit besi yang dijual Xiar Wofei ke Tongren Hall memiliki kualitas yang sangat baik dan terjual dengan sangat cepat. Saat ini banyak sekali orang kaya yang rela mengeluarkan uang demi kesehatan. Selain itu, Feng Dou berkulit besi kelas atas di Balai Qiantang Tongren juga telah membuat namanya terkenal. Beberapa toko cabang di daerah lain juga mendatangi Presiden Lin untuk meminta barang. Bahkan toko utama pun maju untuk berkoordinasi dan mentransfer beberapa barang ke toko utama di ibu kota untuk dijual. Sayangnya, Presiden Lin tidak bisa makan tanpa nasi. Telepon Xiar Wofei datang pada saat yang tepat. CEO Lin segera memberitahunya bahwa uangnya sudah siap dan meminta Xiar Wofei untuk mengatur pengirimannya sesegera mungkin. Xiar Wofei bersiap memberi Tuan Lin 140 kg pohon maple besi. Dia ingin menyimpan sisa 8,5 kg untuk dirinya sendiri. Pohon maple besi dengan kualitas seperti itu akan menjadi hadiah yang bagus untuk orang yang lebih tua atau teman. Dia mengatur agar Lei Hu membawa 2 veteran terampil untuk mengemudikan truk pick-up dengan ember timah seberat 140 kg yang disegel ke kota Qiantang dalam semalam. Sesuai kesepakatan, mulai dari batch barang ini, ketika Tongrentang kembali menjual Feng Dou berkulit besi, mereka akan menggunakan kemasan baru dengan logo perusahaan bunga persik. Namun, perusahaan bunga persik telah mengirimkan berbagai spesifikasi kemasannya ke Qiantang melalui logistik, jadi Lei Hu dan yang lainnya hanya perlu mengirimkan tas besar berisi Feng Dou berkulit besi. Presiden Lin juga sangat cepat melakukan pembayaran. Setelah memeriksa barang malam itu, Ban buka keesokan paginya dan mengirimkan staf keuangan ke Ban untuk melakukan transfer. Dia kemudian mengirimkan salinan kwitansi tersebut ke Lei Hu dan membawanya kembali ke 3 gunung. Menurut perjanjian sebelumnya, setiap kilogram ember besi KED berharga $170.000 Huaxia, sehingga kumpulan barang ini memberi surga bagi pendapatan perusahaan sebesar 23,8 juta yuan. Ketika Pang Ha melaporkan kepada Xiar Wofei bahwa pembayaran dari Tongren Hall telah diterima, Xiar Wofei segera meminta Pang Hao untuk mentransfer 10 juta yuan ke rekening perusahaan farmasi Taoyuan. Pada saat yang sama, dia juga meminta untuk mentransfer 2 juta yuan di muka untuk dana pembangunan tahap pertama transformasi kolam ikan ke rekening grup Jianda. Setelah masalah pendanaan terselesaikan, terdapat tenaga profesional yang bertanggung jawab atas seluruh aspek pekerjaan, dan kemajuannya sangat pesat. Xiar Wofei juga memiliki lebih banyak pemikiran dan energi untuk memproses bagian-bagian yang diperlukan untuk disarray. Setelah lebih dari 10 hari kerja keras, Xiar Wofei akhirnya menyelesaikan komponen terakhir. Dengan sedikit kegembiraan, dia mengeluarkan buku kecil itu dan bersiap untuk merakit formasi pelataran sesuai dengan cetak biru. Xiar Wofei tidak sabar untuk melihat boneka jiwa yang telah dia usahakan dengan susah payah ini. Bab 650, Boneka Jiwa Xia King. Komponen pelat formasi agak memakan waktu, namun perakitannya tidaklah sulit. Banyak bagiannya yang mirip dengan tanggam dan duri yang ditemukan pada bangunan kuno, tetapi semuanya berbentuk mini. Xiar Wofei mengikuti urutan dan posisi yang ditandai di buklet dan dengan cepat menyatukan bagian-bagiannya. Bagian-bagian ini, yang dibuat sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam buklet, disatukan membentuk pelat logam segi 8. Ada juga pola berurat di pelat logam. Garis-garis pada setiap bagian yang dihubungkan menjadi satu setelah disatukan. Di tengah pelat logam terdapat alur melingkar. Xiar Wofei mengeluarkan domba kelas tertinggi giok putih gemuk yang sebelumnya diukir dengan rune inti. Dengan suara gemerincing, domba giok putih gemuk berada tepat di atasnya. Hati Xiar Wofei dipenuhi dengan antisipasi. Dia mengambil papan susunan yang telah selesai dan muncul di depan tablet batu tanpa kata di ruang baru. Apakah tablet batu ini kacau balau yang disebutkan dalam buklet? Xiar Wofei juga sedikit gugup. Dia dengan hati-hati memegang pelat formasi dengan kedua tangannya dan perlahan mendekati tablet batu. Pada saat ini, kekuatan isap tiba-tiba datang dari tablet batu, dan seluruh pelat formasi tersedot ke dalamnya. Pada saat yang sama, alur segi 8 sebesar susunan piring muncul di permukaan tablet batu. Di susunannya langsung dimasukkan ke dalam alur dengan cara dihisap. Sebelum Xiar Wofei sempat bereaksi, titik cahaya mulai muncul di papan susunan. Titik-titik cahaya ini bergerak sepanjang garis pada papan susunan dengan kecepatan tinggi dan membentuk aliran cahaya. Semakin banyak titik cahaya muncul, dan perlahan berkumpul. Cahaya yang mengalir juga semakin menyilaukan.
Aliran cahaya mengalir bolak-balik dalam pola cakram susunan, dan kecemerlangan yang mempesona menyatukan seluruh susunan cakram dalam cahaya putih. Aliran cahaya ini akhirnya berkumpul di domba giok putih gemuk di tengahnya. Cahaya dari bagian tengah batu giok putih itu semakin terang. Xiao Ruofei bahkan tidak bisa membuka matanya. Namun, dia tidak berani menutup matanya. Dia terus memicingkan mata ke pelataran formasi dengan gugup. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi T untuk merasakan kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Proses ini berlangsung sekitar setengah menit, dan cahaya putih pada domba giok putih gemuk mencapai puncaknya. Kemudian, sepertinya ada sesuatu yang meledak. Seluruh prosesnya sangat sunyi, tetapi Xiao Ruofei sepertinya mendengar suara "ci". Ada bentak yang tidak terlihat, dan kabut putih muncul di depan tablet batu. Kabut putih tidak menghilang, melainkan berkumpul. Kabut putih semakin membesar, dan akhirnya membentuk bola kabut. Ada bayangan samar di dalamnya, dan itu sangat tidak nyata. Xiao Ruofei bingung. Awan kabut putih. Mungkinkah orang ini boneka spiritual? Bukankah ini jauh dari gambaran yang dia bayangkan? Terlebih lagi, bagaimana dia bisa menggunakan benda ini? Sejak dia mendapatkan gulungan lukisan roh hingga sekarang, Xiao Ruofei telah menghabiskan sebagian besar upayanya pada boneka spiritual tersebut. Antisipasinya paling kuat, jadi dia sedikit khawatir tentang untung dan ruginya. Awan kabut putih sangat kental. Ia melayang dengan mantap di atas loh batu dan kemudian berhenti bergerak. Xiao Ruofei melihatnya dengan curiga untuk waktu yang lama. Kemudian, dia mencoba melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mendekati kabut putih. Dia merasa kabut putih memiliki kemampuan penetrasi yang kuat, dan kekuatan spiritualnya memasuki kabut putih tanpa usaha apapun. Kemudian, Xiao Ruofei melihat pemandangan di dalam kabut putih. Tentu saja, itu tidak terlalu nyata, seolah-olah ditutupi oleh kerudung. Bagian dalam kabut putih tampak seperti ruang independen, dan di dalam ruang ini terdapat benda berbentuk manusia yang tidak bergerak. Xiao Ruofei tiba-tiba mendapat pencerahan karena ini sangat mirip dengan situasi ketika dia menjelajahi ruang peta roh di dunia luar. Dia dengan cepat memperluas kekuatan mentalnya dan membungkusnya di sekitar objek berbentuk manusia. Kemudian, sambil berpikir, dia mengeluarkan benda-benda dari tempatnya seperti biasanya. Benar saja, saat berikutnya, seseorang muncul di depan Xiao Ruofei. Ya, itu adalah seseorang. Pria itu mengenakan jubah hijau panjang. Dia memiliki wajah kurus dan tulang pipi tinggi. Rambutnya disanggul kuno dan dia memiliki kumis kecil. Xiao Ruofei terkejut dan tanpa sadar mundur selangkah. Dia bahkan tidak menyadari bahwa kabut putih dengan cepat menghilang. Sudah lama sekali sejak dia mendapatkan ruang peta roh, tapi tidak pernah ada manusia selain Xiao Ruofei di dalamnya. Terkadang, Xiao Ruofei bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapi situasi ini jika ada pemilik baru dari wilayah tersebut setelah wilayah tersebut ditingkatkan. Sejak dia memiliki peta roh, Xiao Ruofei tanpa sadar telah memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada keraguan bahwa dia sangat bergantung pada ruang peta roh. Tanpa sadar, dia sudah menganggap ruang itu sebagai milik pribadinya dan menganggap keberadaan peta roh sebagai rahasia utamanya. Dia bahkan tidak memberitahu orang terdekatnya tentang hal itu. Sekarang pria parubaya berbaju hijau tiba-tiba muncul di angkasa, Xiao Ruofei terkejut. Namun, ia segera menyadari bahwa pria itu seperti boneka. Meski matanya terbuka, dia berdiri diam di samping tablet batu. Xiao Ruofei melambaikan tangannya di depan pria berbaju hijau dan berkata, "Halo. Halo. Hai." Pria di mata green tampak lesu saat dia menatap lurus ke depan. Tidak peduli bagaimana Xiao Ruofei melambaikan tangannya, dia bahkan tidak berkedip. Xiao Ruofei berkata pada dirinya sendiri, apakah ini boneka jiwa? Bukankah ini terlalu nyata? Itu akan membuatku takut setengah mati. Dia mengumpulkan keberaniannya dan melihat lebih dekat. Dia tidak tahu kalau itu adalah boneka tak bernyawa. Rambut, mata, janggut, dan bahkan setiap pori-porinya tampak seperti manusia asli.